saya Rina Anggraini akan menemani Anda dalam Kilas Nusantara Malam. 3 berita dari berbagai daerah telah kami rangkum untuk menemani jelang waktu istirahat Anda. Hari ini Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut acara peresmian masjid ini begitu sederhana dan tidak bertele-tele. Kita beralih ke Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Guna meningkatkan pendapatan desa, pemerintah kabupaten mengarahkan seluruh desa untuk mengelola potensi pariwisata dengan baik. Tidak hanya mengucurkan bantuan keuangan, Pemkab juga mendampingi setiap desa agar bisa menonjolkan keunikannya. Sementara itu, dari gelaran World Superbike 2022 Mandalika, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebut USBK 2022 Mandalika telah mencapai jumlah penonton lebih dari 51.000 orang. Angka ini telah melampaui target sebesar 50.000 penonton. Tingginya kunjungan penonton ini diharapkan meningkatkan nilai transaksi ekonomi bagi pelaku UMKM setempat. Kita simak informasi selengkapnya. Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada 14 November pagi meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Gilingan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Keduanya tiba di lokasi pada pukul 7.18 waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian memasuki masjid dan melaksanakan sholat sunnah. Setelah itu Presiden Jokowi dan Presiden Al Nahyan menandatangani prasasti. Dilanjutkan dengan menanam pohon salak di sisi utara masjid yang dilakukan secara tertutup. Kemudian pembacaan doa. Setelah itu keduanya berfoto bersama, lalu meninggalkan masjid dengan menumpangi mobil yang sama. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang juga hadir di acara tersebut berharap agar Masjid Raya Sheikh Zayed menjadi tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan yang positif, mulai berdiskusi hingga beribadah. Dia pun memuji peresmian masjid hadiah dari Presiden Al Nahyan untuk Presiden Jokowi itu yang menurutnya digelar begitu simpel tanpa ada proses yang berbelit-belit. Presiden dengan MBZ datang langsung sholat. Setelah sholat langsung penandatanganan, tidak ada speech. Ada 2 doa yang dipanjatkan dari Gus Karim sama satu yang dari Arab, dan terus kemudian selesai acaranya sesimpel itu. Selain Presiden Jokowi, turut hadir sejumlah pejabat negara seperti Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dari Solo, Jawa Tengah, Denny Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengarahkan agar seluruh desa mengelola potensi pariwisata dengan baik guna meningkatkan pendapatan desa. Fungsional Bidang Pariwisata Dinbudpar Temanggung, Arba'i Nur Muhammad pada Senin 14 November mengatakan, desa di Temanggung memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat dikembangkan, baik potensi wisata bahari, wisata alam, kuliner, hingga seni dan budaya. Untuk itu, setiap desa wisata dapat menonjolkan keunikannya, terutama karakter kearifan lokal di masing-masing desa. Lebih menghidupkan sektor pariwisata di tingkat desa, karena sekarang ini pengembangan sektor pariwisata itu lebih banyak di desa, khususnya di Temanggung. Sementara yang ditangani kabupaten kan sangat terbatas, baik itu dari sisi lahan maupun tempat-tempat di beberapa titik itu untuk kabupaten memang sangat terbatas. Tapi sekarang ini yang justru yang semakin berkembang itu yang berada di desa dan menjadi kewenangan desa. Di tahun 2022, Pemkab Temanggung telah mengucurkan dana 1,7 miliar rupiah ke 13 desa untuk pengembangan wisata. Selain itu, desa juga dapat menggandeng pihak lain melalui kesepakatan kerjasama investasi kepariwisataan. Karena secara aturan, desa diberikan kelonggaran dalam melakukan pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat memberikan keuntungan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Penjualan tiket World Superbike atau WSBK 2022 Mandalika disebut telah melampaui target sebanyak 50.000 penonton, di mana berdasarkan hasil koordinasi dengan Mandalika Grand Prix Association, terdata jumlah akumulasi penonton sejak penyelenggaraan digelar pada 11 November mencapai 51.629 orang. Sementara berdasarkan catatan hasil penjualan tiket dari jasa penjualan tiket Explorin, tercatat adanya kenaikan signifikan pada final WSBK 2022 Mandalika yang digelar pada 13 November, yaitu mencapai 37.600 lembar tiket. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jalilah, yang ditemui di Pertamina Mandalika Sirkuit Lombok Tengah, menyatakan akan mengevaluasi dan mendata jumlah pengunjung. 51.000 di atas terbanyak ya penontonnya. Memang semua memang butuh kerja keras dan PR kita ke depan harus semakin baik lagi koordinasinya supaya persiapannya juga harus semakin. Kalau untuk lampaui target sebenarnya kita ada 2 perhitungan nih. Nah, jadi kalau perhitungan Dorna itu alhamdulillah kita sudah melampaui target. Tapi yang kita lagi mau coba cari tahu dulu nih. Targetnya apakah memang dia menghitung dari hari yang sebelumnya gitu atau memang dia hitung keseluruhan nih dia hitungnya hari ini aja nih gitu, karena kita ngelihat yang hari ini memang penjualannya ternyata emang jauh dari terakhir yang saya waktu di press conference itu masih 30.510 ya kalau nggak salah gitu ya. Nah sekarang itu naiknya tuh bener-bener yang signifikan sekali. Pemerintah Provinsi NTB berharap tingginya tingkat kunjungan ke Lombok dapat meningkatkan nilai transaksi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus menumbuhkan perekonomian di daerah. Begitupun dengan perlibatan banyak masyarakat lokal dalam perhelatan tersebut, yang diproyeksikan akan memberikan pengalaman agar ke depan lebih profesional dalam memanfaatkan peluang ekonomi dari tingginya kunjungan wisata. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi terkait World Superbike 2022 Mandalika menjadi penutup perjumpaan kita malam ini. Anda dapat mengakses informasi terhangat lainnya melalui portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta saluran UCTV. Pemirsa, jangan lewatkan berita terhangat seputar gelaran KTT G20 Bali dalam Kilas Nusantara siang esok hari. Saya Rina Anggraini mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.